Ya sekarang Gibrannya siapa? Mantan ketua MUI aja tidak berdaya, walaupun jadi wapres gitu kan. Apalagi dia, anak kemarin sore yang bukan siapa-siapa. Jadi kalau gitu, urusan kepemimpinan itu bukan urusan dia soleh, masalah pribadi atau enggak. Persoalannya bukan itu. Persoalannya ini masalah otak. Kepemimpinan itu lahirnya dari otak. Otak yang cerdas, otak yang bisa menganalisa ke depannya, otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini Jumat Barokah 20 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana? Otak ya? Di mana otak ya? Aduh. Urusin aja dulu satu-satu. Raka Gernali lah, prom string lah, Fufu Fafa lah, jet pribadi lah. Ini apaan? Ya mungkin dia lagi kerja ya, relawan ini ya, relawan Gibran mania. Apa? Hah, relawan Gibran mania, Gibran mania. Kemarin Jokowi mania, apalagi? Ya kita kan punya otak. Ini yang relawan Gibran mania ini kan punya otak. Punya otak ya mikir lah, mikir. Ini bener atau salah nih? Ini hak atau batil nih? Ya susah. Kalau udah taklid buta, ya kan? Kalau udah ditutup sama amplop, sama duit, ya susah. Ya kan? Apalagi dimingin-mingin jabatan, ngeri. Ngeri. Ibaratnya apa ya? Kalau orang udah taklid buta itu, ibaratnya itu kotoran aja jadi emas gitu kan. Nggak bisa bedain dia. Mana setan, mana temen, ya kan nggak bisa bedain udah. Setan dibilang temennya, ya kan temennya dibilang pengacau lah, merongrong lah, bla 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 lah, NKRI lah, preketek lah, pret. Langsung aja kita bacain beritanya saudara. Relawan Gibran mania, ya elah. Gibran rajin sholat tahajud dan sedekah, ya really? Rajin sholat tahajud dan sedekah. Kenapa nggak ngomong, kenapa nggak lihat langsung gitu rakyat kelakuannya Gibran kayak gimana sehari-hari gitu? Kenapa harus pakai jubir gitu? Kenapa harus pakai congor orang lain gitu? Kenapa harus pakai cangkem orang lain gitu? Langsung aja kan orang lihatnya perbuatannya. Perbuatannya ini udah berkata, ini kata-kata relawan Gibran ini gak ada artinya, sampah, ya kan? Kalau memang sebaliknya kelakuan Gibran yang aslinya gimana kan kita nggak tahu. Yang relawan Gibran mania ini sendiri mereka itu nggak paham, nggak tahu gitu kan? Ya kalau nggak tahu ya mendingan buktiin. Katanya ilmiah kan, kata guru Gembul ilmiah. Ada data, fakta. Datanya mana datanya? Datanya mana datanya? Faktanya mana? Faktanya. Kalau cuma ngomong doang, klaim doang, iklan sampo lebih keren daripada relawan Gibran. Kalau cuma ngomong doang, iklan sabun lebih hebat iklannya, bohongnya daripada relawan Gibran, ya kan? Kemarin kita pergi lihat bagaimana kita lihat itu elit partai politik bilang Kaisang rajin Jumatan. Jumatan apaan? Nebeng jet pribadi kali ya. Udah gitu yang punya jet pribadi orangnya nggak ada, dibilang nebeng gitu ya. Rajin gaya hedon mungkin gitu, rajin Jumatan, kewajiban dibilang rajin Jumatan. Sekarang tahajud dibilang sedekah. Ya ngeri. Ini mau jadi apa bangsa ini ke depannya? Mau jadi apa negara seluas ini, Indonesia Raya mau jadi apa? Kalau belum apa-apa udah bohong, belum apa-apa udah dusta. Kan rumus kebohongan itu satu. Kalau udah bohong, dia akan menutupi kebohongan satu dengan kebohongan lainnya. Untuk menutupi kebohongan dua, melakukan kebohongan tiga. Kebohongan tiga, untuk ditutupin kebohongan empat. Terus lingkaran setan, terus bohong terus. Belum menjabat aja masa bohong, ya kan? Gimana udah menjabat? Ngeri ke depannya bangsa ini, negeri ini, ngeri. Nah, wakil presiden yang katanya terpilih, katanya ya, tapi Al-Fakir sama sekali nggak ngakuin gitu kan. Wakil presiden versi siapa? Versi Sirekap, versi KPU, nanya lah, masa nggak boleh nanya? Versi siapa? Versi Alibaba, versi Xi Jinping, versi siapa? Versi 9 naga. Na'udzubillah min dzalik. Katanya sih terpilih ya kan, cuman terpilih yang mana? Kalau udah milih aja rakyat diduga dicurangin. Yang ngitung curang gitu. Gimana? Terpilih dari mana? Katanya sholat tahajud, sedekah kepada masyarakat fakir miskin. Kan kalau Kang Deddy Mulyadi kan jelas. Ada sedekahnya, ada videonya, ada channelnya, ya kan jelas. Nggak usah ngomong. Orang juga udah tahu dia sedekah, rajin sedekah Deddy Mulyadi kan. Tapi kalau ini bocah ini, anak kemarin sore ini, anak nggak jelas ini siapa ini? Anak siapa sih ini? Suruh pulang, suruh pulang. Dikatakan tahajud dan sedekah. Demikian dikatakan koordinator relawan Gibran mania Ahmad Nur Wahid. Ya, nama keren Ahmad. Udah jadi relawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja udah.
Kalau jadi relawan Rasulullah, dunia akhirat itu untung, nggak ada rugi. Tapi kalau jadi relawan makhluk, dunia doang untung, iya, tapi rugi belum tentu di akhirat nanti. Kayak gimana tuh bentuknya? Setelah sholat tahajud, Gibran lama berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara. Doa kebaikan bangsa. Emang relawan Gibran ini tahu isi hatinya doanya Gibran? Keren banget dong berarti. Gibran doa, terus diketahuin sama relawannya. Padahal doanya dalam hati gitu. Kan lucu lagi, makin gak ngotak lagi. Gibran sengaja tidak memperlihatkan kesalehan di depan publik. Kalau ibadah selalu memperhatikan betul. Bodoh amat. Urusannya apa dengan urusan publik? Bos, pakai otak bos. Ibadah, nafsiyah, amalan pribadi, akhlaknya Gibran sebagus apapun katakanlah. Ya kan? Ibadahnya sebagus apapun katakanlah. Tapi kan itu hanya berdampak kepada dirinya sendiri. Persoalannya negeri ini nggak cukup hanya diatur oleh orang soleh, tapi juga aturannya yang soleh, sistemnya yang soleh. Kalau orangnya soleh diatur sama cukong, ya ngapain? Orang soleh diatur naga, ngapain? Orang soleh diatur kapitalis, pemilik modal, diatur asing, diatur asing, disetir otaknya, ya kan, dikendalikan isi kepalanya. Ya buat apa? Buat apa? Masalah sedekah kayak rajin tahajud itu kan masalah pribadi orang. Masalah nggak ada hubungannya dampaknya kepada masyarakat, kepada umat, apalagi kepada negara, ya kan? Mau contoh, mau bukti, lihat tuh mantan wapres kita kurang soleh apalagi, kurang keren apalagi, tafsir tahu, ya kan, hadis tahu, semua tahu, paham semuanya, sirah nabawiyah di luar kepala, kesolehan jangan ditanya, tahajud pastilah, mantan ketua MUI masa nggak tahajud, tahajud lah. Sholat duha tentulah. Tapi apakah selama menjabat sebagai wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin ini membatalkan PP aborsi legal ala Jokowi? Kan enggak. Apakah selama jadi wapres yang mantan ketua MUI ini yang soleh luar biasa ini, apakah bisa menghentikan peredaran miras? Apakah bisa menghentikan prostitusi? Apakah bisa menghentikan klub-klub malam yang ada di Casablanca tuh, di PIK, di Jalan Sudirman, di Jalan Tamrin, ya kan, di kota-kota besar di Indonesia? Itu apakah bisa dihentikan klub-klub malam itu oleh mantan ketua MUI ini yang notabene soleh? Ya sekarang Gibrannya siapa? Mantan ketua MUI aja tidak berdaya, walaupun jadi wapres gitu kan. Apalagi dia, anak kemarin sore yang bukan siapa-siapa. Jadi kalau gitu, urusan kepemimpinan itu bukan urusan dia soleh, masalah pribadi atau enggak. Persoalannya bukan itu. Persoalannya ini masalah otak. Kepemimpinan itu lahirnya dari otak. Otak yang cerdas, otak yang bisa menganalisa ke depannya, otak yang bisa menghubungkan fakta ini dengan fakta ini, lalu menghubungkan dengan fakta sebelumnya, maklumat asabikoh. Nah itu namanya berpikir cerdas seorang pemimpin. Nah pemimpin cerdas itu, inilah yang dibutuhkan oleh negeri ini, yaitu negeri yang krisis pangan, bukan. Negeri yang krisis nutrisi, bukan. Negeri yang krisis kepemimpinan, bukan. Negeri ini sedang krisis otak. Bagaimana otak para pejabat ini dan oknum-oknum pejabat ini sedang dipertanyakan fungsinya. Coba Gapura di Kendari pakai triplek, apa-apaan kayak gitu. Kasus Ferdi Sambo udah benar dihukum mati, dihukum bunuh. Kenapa malah diringanin? Itu kan namanya krisis otak. Akal kurang difungsikan, kurang 100%. Cuma 3% doang difungsikan akalnya. Na'udzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.